Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di Desa Suku Empat Menanti yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sekarang saya akan melihat salah satu produksi teh, tapi teh apa kayak itu? Teh yang berbeda tentunya dari jenis teh lainnya. Yuk ikutin aku dalam Lensa di Rafflesia. Bapak, ini dari luar tadi aku ngeliat nih ada tulisan Rodaba. Rodaba ini apa nih sebenarnya Pak? Rodaba itu brand kopi. Brand kopi. Ya. Oke, ini kopi jadi ya? Kopi. Jadi menu di sini, andalan di sini adalah kopi. Ya. Ada menu lainnya nggak nih Mbak? Ada sih, yaitu teh kulit kopi. Teh kulit kopi. Nah itu dia yang buat penasaran Pak. Jadi nih pemirsa yang selalu minum kopi ataupun teh di pagi hari, sekarang ada pilihan lain ya Pak ya. Gimana caranya untuk mengkonsumsi antara keduanya itu, tapi nggak secara berbarengan ya Pak ya. Melainkan mengkonsumsi Cascara, teh yang terbuat dari kulit kopi Arabica. Arabica, jadi dia khusus Arabica. Khusus Arabica. Nggak bisa Robusta berarti? Bisa, cuma di cita rasanya nggak enak. Oh begitu, jadi makanya dia spesialisnya Arabica ya Pak ya. Tapi sebenarnya Cascara ini apa sih Pak? Cascara itu kan sebenarnya itu teh yang terbuat dari kulit kopi yang diolah, difermentasi, udah itu dikeringkan. Oh jadi ada cara-cara tersendiri ya Pak ya? Iya. Beda pengolahannya dengan kopi berarti? Kopi, beda ya Pak ya. Ini ya? Ini tehnya. Ini tehnya. Cascara ya. Cascara. Ini bener ini ya, kalau kita lihat udah nggak kelihatan lagi nih Pak ya. Kayak apa, kulit kopi, udah kayak teh-teh apa gitu ya. Nah kalau Cascara ini Pak, manfaatnya apa sih Pak? Kalau manfaat Cascara ini memperlancar sistem pencernaan. Nah jadi untuk pemirsa yang suka mampet ya Pak ya, ya boleh konsumsi Cascara ya Pak ya, salah satu solusi juga. Manfaat lainnya juga banyak ya Pak ya? Banyak sih manfaatnya, bisa untuk diet, bisa untuk asam urat. Ya itu kan kalau kita minum ini sering buang air kecil. Oh gitu. Jadi bisa melunturkan kayak asam urat, kolesterol, bisa. Aku sebenarnya penasaran juga mengenai rasa, mengenai aromanya. Ini akankah aroma teh atau aroma kopi? Kencengan mana gitu ya Pak ya? Kalau segi aroma, dia presentasinya banyak arahnya ke kopi. Oh jadi dia lebih aroma kopi aroma gitu ya? Kopi ya. Kalau di cita rasanya itu, kalau orang Jawa ngomongnya itu minum asam Jawa. Ada asam-asamnya. Dia ada asam dari Arabica itu tadi ya Pak ya? Arabica itu tadi. Nah Bapak, ini kan tadi banyak nih kata Bapaknya untuk tahap menjadi Cascara, banyak prosesnya. Itu aku dan pemirsa boleh ikutin nggak Pak? Oh boleh. Habis ini kita laksanakan prosesnya, tapi ya saya mau ganti baju dulu. Oke Bapak, aku tungguin ya Bapak ya. Oke, siap. Oke, nah untuk pemirsa yang penasaran bagaimana sih proses produksi dari Cascara ini, yuk ikutin kami dalam Lensa di Rafflesia. Cascara ya. Asal mula saya merintis Cascara itu pada awalnya di tahun 2018. Saya studi banding ke Jember, ke Puslitkoka. Udah itu ketemu dengan seorang petani kopi Arabica di lereng Gunung Ijen di Bondowoso. Pas kami ke situ disuguhi dengan minuman teh. Nah waktu itu saya minum kok aneh gitu loh teh itu. Nah,
Udah itu saya tanyakan, nggak taunya tehnya itu bahan bakunya dari kulit kopi Arabica. Waktu itu saya udah pulang, pas mau pulang itu saya beli dia itu 1 kilo, saya bagikan ke kawan-kawan. Akhirnya kawan-kawan kok enak kan gitu. Akhirnya saya beli kopi merah seperti ini di kawan. Kan ada kawan itu nanam kopi Arabica, saya belum punya tanaman kopi Arabica waktu itu. Saya beli kurang lebih 5 kilo. Warna merah seperti ini saya beli 5 kilo. Udah itu saya lepas kulitnya. Saya pisahkan, udah itu saya fermentasi, baru saya jemur. Awal mulanya seperti itu. Akhirnya dengan berlanjut terus menerus, waktu ke waktu, akhirnya saya kopi udah nanam, udah punya buah ceri sendiri. Akhirnya saya coba untuk memproduksi Cascara. Ya awal mulanya sih gagal juga sih kan karena terkendala musim kabut, akhirnya nggak jadi. Tapi karena waktu itu buah kopinya udah punya sendiri, ya saya coba terus gitu. Sampai akhirnya sampai sekarang, akhirnya saya produksi, banyak peminatnya juga. Sampai akhirnya di tahun 2022 kemarin, pas acara di Blitar Seberang, desa wisata itu, alhamdulillah dicicip juga oleh Bapak Menteri Pariwisata. Itu Cascara roda babat. Kalau untuk Cascara itu rata-rata kami penjualan dalam 1 bulan paling-paling hanya 5 kilo maksimal. 5 kilogram. Itu kan karena posisi 5 kilogram udah banyak itu benar. Pak, rata-rata dalam 10 kilo kopi ceri seperti ini paling jadi maksimal tuh 2 kilo tehnya, itu udah maksimal tuh. Pemirsa, ini pohon kopi Arabica. Jadi ciri khas pembeda pohon Arabica dan juga Robusta tuh gimana Pak ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu mayoritas daunnya Arabica itu agak bulat-bulat, lebih kecil dari daun Robusta. Oh, daunnya lebih kecil dan agak bulat dibanding dengan Robusta. Ya, nanti kita lihat yang Robustanya kan bisa membedakan. Oke. Gitu. Nah, ini kalau yang siap panen, yang boleh dipetik, yang seperti apa Pak? Kalau untuk ini untuk kita jadikan Cascara tuh kan. Ya. Nah, kita kayak ini yang siap dipetik ini aja. Nah, Oh, gitu. Kalau petiknya ada cara khusus kah Pak? cuma diambil gini aja. Oh, dipetik. Jadi Aku boleh satu-satu. cobain nggak tuh, Pak? Boleh, silakan. Ini boleh Pak? Boleh. Oke. 3 itu bisa tuh. Gini diputar ya Pak ya? Ya, diputar. Yang penting lepas aja. Nanti lepas aja. Gitu. Ini juga Pak nggak? Bisa. Nah, jadi yang diambil itu pemirsa cuma yang berwarna merah, Merah. ya Pak ya? Masak gitu. Yang masak. Nah, Karena ini berpengaruh nanti ya Pak ya? ya, berpengaruh terhadap rasa dari Cascaranya. Berpengaruh terhadap rasa Gitu. dari Cascaranya. Yang ini juga boleh kali ya Pak ya? Boleh. Yang penting merah segar dia. Yang penting merah merekah ya, Ya, Pak ya? gitu. Ini juga kan masih banyak nih. Nah, Oh iya banyak ya Pak ya. Seger-seger gitu ya Pak ya lihatnya ya. kalau pas musim kopi malah bagus nih. Kayak Semuanya bisa dipetik. kayak buah anggur gitu. Oh Gitu iya ya. benar. Ini Pak kita taruh di mana nih Pak? Di sini aja. Oke kita dalam sini ya Pak. Apa Oke. namanya ini Pak? Ini namanya orang sini ngomongnya bronang. Bronang. Oke jadi yang udah dipetik kita taruh dalam Bronang. Oke mungkin kita lihat-lihat pohon lain Boleh, Pak, silakan. ya Pak ya. Mungkin ada yang ini kan kalau ini jenis Arabica yang Sigara Ruta. Kalau ini apa Pak? Ini Gayo. Gayo. Ya. Oh begini. Perbedaannya apa nih Pak? Kalau kita lihat dia lebih berbundel-bundel di sini ya. Kalau perbedaannya yang Gayo ini Mm-mm. buahnya itu stabil terus dia. Stabil maksudnya gimana? Maksudnya itu sepanjang tahun ada. Oh gitu. dia sepanjang tahun ada. Tapi kalau rasa Kalau rasa hampir sama.
Hampir sama saja. Sama. Ini yang merah kita petik ya Pak? Silakan. Aku aja petik ya? Iya, Kalau boleh. Bapak udah sering kali ya? Iya. Jadi petiknya itu diputar pemirsa, Tarik. dipilih yang merah, Merah aja. lalu taruh dalam brona. Ini banyak nih Pak. Ini kalau misalnya berbeda jenis gini Pak, terus dijadikan satu gitu, dia Iya. nggak masalah Pak? Nggak masalah. Cuma kalau Arabica itu sebaiknya itu satu jenis, Sebaiknya. satu varietas ya. Oke, jadi terlihat mencolok ya Pak ya Iya. perbedaannya. Baiklah Bapak, ini kan tadi saya udah ikutin nih proses pemetikannya. Ya, Sekarang kita silakan. mau lanjut ke proses berikutnya ya Pak Oh, ya. boleh. Nah untuk pemirsa, setelah ini ada proses yang namanya perambangan. Perambangan, Perambangan, setelah itu ada lagi pengupasan. pengupasan, fermentasi, dan pengeringan ya Pak Pengeringan, ya. iya. Jadi masih banyak nih pemirsa prosesnya. Jadi untuk yang penasaran, ikutin kami terus dalam Lensa di Rafflesia. Mungkin saya coba menjelaskan. Dalam pembuatan kaskara itu prosesnya setelah kopi seperti ini dipetik dari kebun kan, kita rambang dulu ke air, yang tenggelam aja yang kita ambil. Udah itu kita lepaskan, pisahkan biji kopi dengan kulit kopinya. Kalau posisi awal, saya pada awal mulanya itu hanya pakai tangan, cuma dikeluarin gini aja. Nah, dipisahkan seperti ini. Itu pada awalnya mencoba, itu juga dalam kapasitas masih sedikit, paling-paling cherry ini hanya 2 kilo, bisa pakai tangan kita. Tapi kalau udah lebih dari 2 kilo sampai 10 kilo sampai 20 kilo, kita kebetulan saya ada alat mesinnya yang namanya itu pulper. Jadi kita pulper untuk memisahkan biji itu. Setelah terpisahkan antara kulit dengan biji, itu kita lakukan pencucian. Setelah kita cuci bersih, kulit yang akan kita jadikan kaskara ini kita fermentasi, yaitu kita masukkan ke kantong plastik, kita bungkus sampai rapat, kita ikat. Nah, itu paling cepat kurang lebih 1 malam. Yang lebih bagus itu 1 hari 1 malam. Jadi untuk mengeluarkan cita rasa dari kaskara itu sendiri. Nah, habis itu setelah kita fermentasi, baru kita lakukan penjemuran. Kalau pas musim panas bisa 2 atau 3 hari lah, 3 hari udah bisa kering, bisa kita seduh atau bisa langsung kita kemas juga. Tapi kalau pas musim penghujan bisa sampai 7 hari. Tapi dalam proses penjemuran tersebut kita harus rajin membolak-balik. Soalnya kalau nanti ketebalan nggak dibalik, yang bawah bisa berjamur. Nanti kalau udah berjamur, ya kalau 1-2 mungkin bisa kita buang. Nanti kalau sampai jamurnya banyak, akhirnya kan gagal pembuatan kita. Prosesnya seperti intinya dalam proses pembuatan kaskara tersebut. Kalau udah kering ya kita lakukan pengemasan sesuai pesanan, baru kita kirim. Nah, inilah Mbak Tari tempat penjemuran untuk pembuatan kaskara kami. Oh, Di sini jadi tempatnya. ini tempat Ya. penjemuran, jadi tidak langsung di bawah sinar matahari gitu ya Pak ya? Enggak, dia jadi kalau gini kan nanti kalau musim hujan Mhm. enak, kita nggak usah ngangkat-ngangkat lagi Oh iya dalam benar jemurnya juga ini ya. gitu lah semuanya. Meminimalisir kendala-kendala yang Ah, ada ya. gitu ya Pak ya. Tuh. Nah Pak, kalau sampai kering kayak gini, ini butuh waktu berapa lama? Kalau dari basah sampai kering, kalau pas musim panas Mhm. itu paling lama 3 hari udah kering. 3 hari. 3 hari. 3 hari udah kering. Udah kering. Cepet juga berarti ya? Ya cepat. Ya. Ini mulai dari jam berapa tuh Pak proses produksinya, proses penjemurannya? Penjemurannya. Tergantung sih, kalau kami dari kebun biasanya proses, berarti besok pagi bisa langsung jemur. Oh besok pagi langsung jemur, Langsung terus jemur. di pagi hari ketiganya udah kering?
Udah kering. Udah kering udah bisa langsung digunakan, udah langsung bisa dikonsumsi. Bisa langsung dikonsumsi, langsung diseduh, sebagian langsung dikemas. Gitu. Itu kan kalau cuacanya mendukung nih, kalau hari cerah. Kalau misalnya lagi musim penghujan gimana? Kalau musim penghujan tuh cuma penjemurannya sama, cuma waktu lamanya penjemuran yang bertambah harinya. Berapa lama Pak biasanya? Bisa 1 minggu. Sampai 1 minggu. Iya, dalam penjemurannya. Itu lumayan juga berarti. Lumayan. Itu cuma ditungguin aja gitu? Ya dibiarin gini, udah dijemur tinggal, udah. Tiap hari cuma kita bolak-balik aja. Dia tetap dilihat gitu ya, tetap dipantau. Ya kalau nggak dibolak-balik nanti bisa berjamur kadang-kadang dia. Nah kalau berjamur, itu kan katanya kalau berjamur untuk dikonsumsi efeknya nggak baik nih untuk tubuh. Itu gimana Pak cara mengatasinya? Kalau saat berjamur, paling kadang-kadang saya atasi dengan saya cuci ulang. Udah itu saya jemur ulang. Nah nanti pas penyeduhannya itu kita tambahi untuk yang rempah-rempah. Jadi mungkin bisa tambah dengan jahe, dengan serai. Kalau memang mau juga bisa dengan cengkeh. Gitu. Jadi gitu cara untuk menghangatkan tubuh. Iya, mensiasatinya. Jadi kalau misalnya berjamur itu dicuci ulang. Cuci ulang, tapi kalau udah kelewat berjamur ya terpaksa kita buang. Pernah Pak? Pernah. Gimana tuh Pak waktu di keadaan seperti itu waktu itu yang mengharuskan untuk dibuang? Ya nggak masalah sih, kami cuma kalau berjamur cuma berubah. Dikemas sudah bisa langsung dikonsumsi yang ini? Bisa, sudah bisa. Yang ini sudah bisa? Sudah bisa, siap. Ini udah berapa hari Pak? Ini udah 3 hari nih. Oh ini udah 3. Kebetulan beberapa hari ini panas. Iya panas. Di sini juga terasa sih Pak. Ini lagi panas sekali lagi panas ya Pak. Ini sebentar lagi saya juga kering 3 hari kayaknya. Ini kalau Bapak biasanya kalau di dalam ruangan ini apa Pak namanya Pak? Rumah jemur nih Bu. Rumah jemur. Ya. Kalau lagi di rumah jemur ini Bapak biasanya berapa lama nih di sini? Enggak lama-lama, kadang-kadang cuma bolak-balik ini paling lama 5 menit. Udah itu udah mandi keringat kita. Hitung-hitung sauna ya Pak? Iya gitu. Nah Pak, tadi kan Bapak bilang kalau ini udah bisa dikemas. Iya. Nah sekarang aku mau lihat nih, pemirsa juga mau lihat gimana sih proses pengemasannya untuk bisa diproduksi ya Pak ya, untuk bisa dipasarkan ya Pak ya. Boleh Pak? Boleh, siap, silakan. Kita di dalam proses pengemasannya. Nah pemirsa, untuk melihat proses selanjutnya kita akan masuk proses pengemasan. Yuk ikutin kita dalam Lensa di Raffles ya. Ayo Bapak. Mari. Ibu kalau kemasannya nih, ini sejak kapan nih mulai kayak gini bentukannya? Udah mulai dari 2018, dari awal memang udah. Dari awal memang bentukannya udah seperti ini gitu ya Bu ya. Ini kan menarik nih. Lebih simpel. Ada apa ya? Stikernya gitu ya. Itu yang desainnya siapa nih Bu? Suami sendiri. Oh suami sendiri? Iya. Ini juga baunya juga apa ya Bu ya? Dia enak gitu ya baunya ya? Baunya ada ciri khasnya sendiri? Ada asam-asam manisnya. Ada asam-asam manisnya. Nah kalau di sini sendiri Bu, kalau di sekitaran rumah Ibu, Iya. itu yang konsumsi Kaskara ini udah banyak belum Ibu? Kalau untuk sementara sih udah ada, tapi belum banyak loh. Udah ada, tapi belum banyak. Itu gimana Bu pemasarannya awal-awalnya Kaskara ini di sini Bu? Karena kan belum banyak nih yang tahu Kaskara itu apa sih sebenarnya gitu kan? Kalau yang tahu kan yang udah ikut ini pelatihan gitu kan. Jadi online malahan. Pelatihannya ini online waktu itu? Oh, bukan. Penjualannya iya. secara online. Temen yang udah ikut pelatihan.
itu yang belinya. Yang belinya. Ini berapa Bu? Satu 10.000 10.000. satu kemasan. Beratnya berapa nih? 80 gram. 80 gram. Berarti ini sering dong kirim-kirim keluar gitu ya? Alhamdulillah lancar. Lancar, alhamdulillah ya Bu. Jadi pemasukan tambahan ya Bu ya? Alhamdulillah. Kalau di sini sendiri ini cuma Ibu kah yang buat Kaskara ini atau ada lagi Bu? Iya, cuma sendiri. Baru di sini. Baru di sini cuma di. Ini kalau yang order Bu, banyak kan yang kemasan seperti ini Iya. atau langsung berapa kilo yang 1 kiloan gitu-gitu? Yang order Hampir imbang sih. Oh, imbang. Kalau ini kan kebanyakan untuk oleh-oleh. Iya, untuk oleh-oleh. Paling banyak dari Pulau Jawa ya Bu ya? Bengkulu yang banyak. Oh, Bengkulu banyak. Kalau di Jawa itu cuma temen yang ini kafe, paling Oh, di kafe. dalam 2 bulan sekali gitu. 2 bulan. Oh. Sama kopinya. Nah, itu dia tadi pemirsa proses pengemasan Kaskara ini bersama dengan Ibu Saiful. Jadi pengemasannya juga harus diperhatikan dengan baik dan bisa disimpan dengan baik agar bisa bertahan selama 1 tahun lebih. Nih aku lanjutin dulu ya pengemasannya bersama dengan Ibu Saiful. Terus ikutin kami dalam Lensa di Rafflesia. Nah pemirsa, azan sudah berkumandang, saatnya kita untuk berbuka puasa dan saatnya saya untuk mencicipi teh dari kulit kopi yang sudah kita buat dari tadi. Wow pemirsa, rasanya benar-benar beda tentunya, nyegerin dan kaya akan manfaat. Jadi teh dari kulit kopi ini sangat baik untuk kita konsumsi setiap hari karena manfaatnya banyak untuk tubuh kita dan juga manfaatnya baik sekali untuk lingkungan karena bisa meminimalisir limbah dari kulit kopi. Saya mau lanjutin minum teh kulit kopi ini. Terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Lensa di Rafflesia pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Lensa di Rafflesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.